Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan masuk ke dalam sesi ke-8 Peta Zaman. Dan pertama kita mulai dengan sedikit revisi ya. Kita mau melihat apa yang beberapa prinsip yang kita sudah pelajari selama ini. Pertama kita melihat tentang prinsip tahun Yobel yang ke-120. Jadi kita melihat angka 120 angka kebinasaan kedagingan. Dan kita melihat Yobel yang artinya tahun ke-50, angka 50 adalah kebebasan atau kemerdekaan. Kedua, kita sudah melihat di dalam pelajaran yang lalu bahwa perjalanan tabut perjanjian 2000 hasta atau 2000 tahun menyeberang sungai Yordan masuk ke dalam negeri perjanjian adalah profetik, satu nubuatan tentang Yesus sudah jalan 2000 tahun ke depan kita. Jadi 2000 hasta menggambarkan 2000 hasta 2000 tahun. Satu hasta 1 tahun. Itu prinsip firman. Kedua kita lihat di dalam Kemah Musa dan kita melihat bahwa jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Itu sebabnya halaman luar, tempat kudus, tempat maha kudus, cahaya terang makin besar. Di dalam bagian halaman luar, ya itu adalah terang alam. Matahari, bulan, bintang-bintang. Di dalam tempat kudus, terang kaki Dian. Itu gereja Tuhan. Tapi di dalam tempat maha kudus yang 1000 hasta itu adalah terang dan kemuliaan Tuhan yang 7 kali lebih daripada cahaya terang matahari. Nah, kita lihat Kemah Musa menggambarkan perjalanan untuk kita, untuk masuk ke dalam kemuliaan itu. Lalu yang ketiga kita sudah melihat tentang nubuatan sungai Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel pasal 47. Dan kita melihat bagaimana setiap 1000 hasta ada petunjuk tentang air yang semakin tinggi. Sampai di pergelangan kaki, sampai di lutut, sampai di pinggang. Akhirnya suatu sungai untuk kita bisa berenang di dalamnya. Nah, jadi kita sudah dapat melihat di dalam, khususnya di dalam Yehezkiel ini. Penggenapan dari nubuatan-nubuatan dari Adam sampai Kristus datang dan pencurahan kuasa Roh Kudus. 1 hasta sama dengan 1 tahun. 4000 hasta sama dengan 4000 tahun. Ini luar biasa. Nah, prinsip-prinsip yang sebelumnya yang kita sudah lihat meneguhkan dan membenarkan hal ini untuk kita. Dalam Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 9, kita melihat bagaimana sungai ini mengalir dari rumah Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang mengalir mulai dari waktu Adam jatuh ke dalam dosa untuk membawa kita kembali ke dalam keselamatan dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya dari kejatuhan Adam sampai kepada Yesus 4000 tahun. Digambarkan dengan sungai ini 4000 hasta. Dan kita melihat di puncak 4000 hasta, 4000 tahun itu luar biasa yang terjadi. Nah, masing-masing dari 1000 hasta yang diukur, kita melihat ada juga petunjuk-petunjuk. Setelah 1000 hasta, kita melihat itu adalah zaman Enok. 1000 hasta lagi itu zaman Ishak. 1000 hasta lagi itu membawa kita kepada zaman Elia. Dan setelah 4000 hasta sudah sampai kepada zaman Yesus. Masing-masing dari 1000 hasta itu menggambarkan 1000 tahun. Prinsipnya 1 hasta sama dengan 1 tahun. Jadi kita baca dalam Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 9. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah.
Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur. Di tangannya ia mengukur 1000 hasta. Dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam Alkitab secara kebetulan. Bukan cuma cerita-cerita untuk mengisi tempat dan waktu, enggak. Semuanya adalah profetik. Semuanya adalah ilham. Dan di sini kita melihat, ya, lihat di dalam gambar ini, dalam 1000 hasta pertama dari kejatuhan Adam membawa kita ke dalam zaman Henokh. Nah, jadi kita melihat 1000 hasta sudah berjalan, diukur. Nah, ini menggambarkan 1000 tahun. Berikut kita baca, ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut, jadi sungai makin dalam. Dari pergelangan kaki sekarang sampai ke lutut. Nah, sekarang setelah 2000 hasta sudah sampai ke zaman Ishak. Sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Wow, makin lama makin dalam. Apa saudara mau berjalan di dalam sungai yang makin lama makin dalam? Nah, setelah 3000 hasta sudah sampai ke zaman Elia. 3000 tahun sudah berlalu. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, jadi sebelum sampai di situ, kita lihat 1000, 2000, 3000, 4000 hasta diukur, atau 1000, 2000, 3000, 4000 tahun, sudah membawa kita sampai ke Yesus. Dan zaman pencurahan kuasa Roh Kudus. Nah, apa terjadi pada waktu sudah sampai ke zaman Yesus, zaman Roh Kudus dicurahkan? Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan muara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi habis 4000 hasta atau 4000 tahun, sungai air hidup akan mengalir, akan membawa suatu tuaian dan kegerakan rohani yang besar. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, akan ada kesembuhan karena semua akan menjadi sehat. Kemana saja air itu mengalir, semua menjadi hidup. Waduh, ini adalah satu mujizat yang terjadi. Waktu Yesus datang dan dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dan dia berkata kepada mereka, dari dalammu akan mengalir beberapa sungai air hidup. Nah, saudara bisa baca itu dalam Yohanes pasal 7. Wah, jadi sekarang kita melihat setelah 4000 hasta atau 4000 tahun. Zaman Henokh, zaman Ishak, zaman Elia, zaman Yesus. Dan pada waktu hari Pentakosta, kuasa Roh Kudus dicurahkan. Sungai air hidup mengalir. Ikannya sangat banyak. Dan kita bisa membaca dalam ayat demi ayat tentang kegerakan rohani yang besar terjadi. Dalam Markus 1:17, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 3:11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan.
Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku. Ini Yohanes Pembaptis yang katakan ini. Dia lebih besar dan lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes 7, 37 sampai 39. Pada hari terakhir, ini pada hari raya, pada waktu masa raya, pondok daun-daunan di dalam Yohanes 7. Yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sungai Yehezkiel ini mengalir luar biasa. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 hasta, 4.000 tahun dari Adam sampai kepada Yesus. Dan sungai air itu hidup yang mengalir dalam gereja mula-mula setelah Roh Kudus dicurahkan. Kita baca Kisah 2:41, 3.000 jiwa baru. Kisah 4 ayat 4, 5.000 jiwa baru. Kisah 5:14, makin bertambah banyak jiwa yang menjadi percaya. Kisah 6 ayat 7, makin bertambah banyak dan sejumlah besar iman yang masuk menjadi percaya. Kisah 8 ayat 1 sampai 7, Injil tersiar kemana-mana dan kota Samaria bertobat terima Tuhan Yesus. Kisah 14 ayat 27, pintu Injil terbuka bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, sekarang sudah tahun 1990 sejak salib dan hari Pentakosta. Karena sekarang ini kita pada tahun 2020. Jadi Yesus disalibkan pada tahun 30 Masehi. 2000 tahun ke depan zaman Roh Kudus membawa kita kepada tahun 2030 lebih kurang. Nah, kita tidak tahu kalau ada kesalahan di dalam hitungan sejarah, di dalam buku sejarah, kronologi dan sebagainya, bisa saja ada kesalahan. Seperti mereka menemukan kesalahan di dalam perhitungan tahun kelahiran Yesus. Sampai sekarang Yesus disebut sebagai lahir tahun 4 sebelum Masehi. Aneh sekali. Tetapi itu mereka harus lakukan untuk mengoreksi kesalahan hitungan sejarah. Mungkin ada kesalahan lain lagi. Hanya Bapa yang tahu hari di mana Yesus akan datang kembali. Jangan kita permainkan tanggal. Tapi kita sudah tahu bahwa ya tahun 2030 lebih kurang. Ya mungkin kurang 5 tahun. Atau mungkin sampai lebih 40 tahun. Pokoknya kita sudah tahu waktunya sudah dekat. Dan kita harus bersiap-siap. Oke, kita melihat ini sudah makin dekat. Nah, tapi janji mulia bagi gereja akhir zaman dalam menggenapi maksud abadi Allah dicatat di dalam Ibrani pasal 11. Kita lihat dalam ayat 36 sampai 39. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ini berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman yang sudah banyak dianiaya dan disiksa. Tapi sedih bayangkan apa yang mereka alami. Lihat ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Waduh, ini orang-orang setia tapi mereka belum memperoleh apa yang dijanjikan. Kenapa? Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Kenapa mereka belum terima? Karena Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu khusus bagi gereja akhir zaman. Lihat Ibrani 11:40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita
tanpa kita mencapai kemenangan, tanpa kita menjadi serupa dengan Kristus, tanpa kita jalan sampai kesudahan rencana Tuhan untuk gereja di akhir zaman, tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Mereka seperti awan saksi yang sedang mendorong dan mereka sedang yel-yel, mereka sedang sorak-sorai, mendukung supaya kita menjadi gereja pemenang. Dan memang ini akan terjadi. Di dalam Yesaya 61-3, ini adalah seruan yang akan digenapi pada akhir zaman. Bangkitlah dan jadilah terang, hai Yerusalem, sebab terang keselamatanmu sudah datang. Allah menyinari engkau dengan kemuliaannya. Bumi diliputi kegelapan. Bangsa-bangsa ditutupi kekelaman. Tetapi terang Tuhan terbit di atasmu. Cahaya kehadirannya menjadi nyata di atasmu. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun ke terangmu. Jadi di dalam keadaan dunia yang gelap gulita, kacau balau, di dalam keadaan kelam kabut, atau seperti yang di sini dikatakan bumi diliputi kegelapan, ditutupi kekelaman. Orang akan di dalam ketakutan dan bingung. Mereka tidak akan tahu jalan. Tapi justru di dalam krisis. Apa itu adalah lewat bencana alam. Atau lewat pandemi. Atau lewat peperangan. Di dalam keadaan yang sesak, yang gelap. Gereja Tuhan akan bangkit. Dan bercahaya. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan dunia yang bingung dan takut, yang sedang berteriak-teriak, Tuhan di mana engkau? Mereka akan mendapat jawaban, karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam gerejanya. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Mereka akan melihat Kristus di dalam gereja. Ini adalah panggilan kita. Bukan untuk tunggu sampai Yesus datang, cuma isi waktu tunggu-tunggu aja. Enggak. Allah mempunyai rencana ajaib. Dan dia sedang memanggil saudara dan saya menjadi bagian di dalam rencananya. Supaya ada gereja sempurna dan mulia yang akan membawa tuaian maha besar di akhir zaman ini. Dalam Ester 4 ayat 14. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau engkau tetap diam saja dalam keadaan seperti ini, engkau sendiri akan mati. Siapa tahu, barangkali justru untuk saat-saat seperti ini, engkau telah dipilih. Di dalam masa di mana dunia mengalami pandemi global, atau peperangan global, atau mengalami musibah-musibah dan hal-hal yang lain, mungkin asteroid yang melanda bumi, atau perubahan iklim, apa saja. Kita yang dipanggil untuk saat seperti ini. Kita harus menawarkan dunia dengan jawaban yang akan membawa keselamatan, akan membawa damai sejahtera, akan membawa pemulihan. Jadi, janji mulia bagi gereja akhir zaman digenapi dalam maksud abadi Allah. Jadi Ibrani 11 tadi yang kita sudah baca, kita melihat, waduh, dunia ini mengejek pahlawan-pahlawan iman. Tapi justru mereka yang dipanggil Tuhan untuk menjadi kemuliaannya, untuk menjadi jawabannya. Itu saudara dan saya. Apa saudara siap? Tuhan sedang memanggil kita. Mari kita terus belajar tentang peta zaman. Mengerti rencana Tuhan dari Adam sampai Abraham, zaman Bapa. Dari Ishak sampai Yesus, zaman anak. Pencurahan Roh Kudus atas 120 orang sampai Yobel ke 120. Zaman Roh Kudus. Siap. Karena kedatangan Tuhan Yesus tidak jauh. Tidak jauh dari kita. Tidak lama lagi. Dan kita masih ada banyak tugas supaya kita menyelesaikan apa yang Allah sudah rencanakan untuk kita. Ingat di dalam Kisah 3 ayat 21. Bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai
semua nubuatan dari semua nabi, dari segala zaman sudah digenapi. Baru Yesus akan datang kembali. Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia kepada setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Baru kesudahan akan datang. Bersiaplah saudara-saudara, karena waktunya sudah semakin dekat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.